Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah, para jamaah yang berbahagia, warga Muhammadiyah yang saya cintai, syukur alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, karena sekalipun saya lama tinggal di Surabaya dan sekarang tinggal di Sidoarjo, tapi baru kali ini bisa melihat dalamnya Kedurus. Ya, kalau lewat di jalan besar itu sering, tapi masuk ke Kedurus saya rasa baru kali ini. Dan insya Allah ini akan membawa berkat silaturahim yang tujuannya adalah untuk kemaslahatan dan kemajuan kita bersama. Hadirin sekalian, pengajian semacam ini sangat penting dalam rangka meningkatkan pemahaman wawasan kita tentang Islam. Kita tidak pernah merasa cukup ilmu kita, tidak pernah merasa bahwa pemahaman kita tentang Islam itu sudah paling benar, tetapi kita harus merasa kurang, dan karena kurang maka kita terus belajar. Kalau sudah merasa cukup, itu namanya sudah mandek. Sudah tidak perlu belajar lagi karena merasa ilmunya dan wawasannya sudah cukup. Maka ini adalah pertanda menjadi orang-orang yang terus haus akan ilmu pengetahuan, terutama mengenai pemahaman persyarikatan Muhammadiyah tentang ajaran Islam. Nah, hadirin sekalian, sebagaimana sudah kita maklumi bersama bahwa ada sebuah dokumen yang terbaru yang lahir dari Muktamar Muhammadiyah yang terakhir, yaitu di Solo tahun lalu, 2 tahun yang lalu ya, tahun 2022 ya. Ini harus kita kenal bersama. Judulnya adalah Risalah Islam Berkemajuan, supaya kita paham. Sebab kalau kita tidak paham apa itu Islam berkemajuan, nanti kita ketinggalan. Ketinggalan kalau ada pertanyaan tentang ma Islam berkemajuan, ma adraka ma Islam berkemajuan. Nah, hadirin sekalian, ini perlu terus kita sosialisasikan, terutama di kalangan warga Muhammadiyah. Tetapi tidak cukup, melainkan juga harus kita sebarluaskan, karena kita yakin inilah pemahaman yang paling cocok untuk kita, yang harus terus-menerus kita sebarluaskan kepada masyarakat. Bahkan tidak hanya di Indonesia, tapi ini juga perlu disebarkan di masyarakat internasional, karena kita melihat berbagai macam peristiwa dan berbagai macam pertemuan di dunia internasional, termasuk ormas-ormas Islam di dunia ini. Kita pandang, wah, ini mereka ini perlu atau butuh terhadap pemahaman Islam yang kita sebut sebagai Islam berkemajuan itu.
Misalnya sekarang ini ada gejala Islamofobia, ketakutan terhadap Islam. Mereka orang-orang yang tidak paham ini menganggap ajaran Islam itu bengis, sadis, terlalu keras. Ajaran Islam itu ketinggalan zaman. Ini seolah-olah mengajak kembali kepada zaman lampau. Mereka khawatir kalau itu terjadi, maka peradaban mereka akan hilang. Dan melihat pertumbuhan jumlah umat Islam yang begitu cepat di berbagai negara, khususnya di negara-negara Eropa, di Amerika dan Australia, itu mereka berpandangan, wah ini membahayakan. Pertambahan yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan agama-agama lain, dan bahkan pada kira-kira tahun 2050 yang akan datang, ini sudah hampir sama dengan agama Kristen jumlahnya. Sekarang Kristen masih lebih banyak. Dan nanti setelah itu akan bertambah lagi dan menjadi agama yang paling besar penganutnya di muka bumi ini. Dan mereka anggap itu sebagai hal yang membahayakan. Kita masih ingat ketakutan yang disampaikan oleh seorang pakar ilmu politik, Samuel Huntington, yang menulis tulisan berjudul The Clash of Civilization, ya, benturan peradaban. Jadi setelah selesainya Perang Dingin antara blok barat dan blok timur, Perang Dingin itu artinya sudah mau perang, tidak jadi, sudah awat-awat sudah mau nyerang, tidak jadi lagi. Nah, itu namanya Perang Dingin. Ya, pokoknya saling sumbar, saling mengancam, saling memajukan senjata nuklir mereka untuk siap-siap berperang, tapi tidak jadi. Nah, setelah pecahnya Uni Soviet menjadi negara-negara yang merdeka, nah, sekalipun masih ada Rusia yang besar juga, tapi tidak sebesar Uni Soviet dulu. Setelah itu bubar, maka dianggap Perang Dingin itu selesai. Nah, itu bentuk ketakutan bahwa nanti setelah Perang Dingin itu selesai, yang bertarung itu adalah Barat dan Islam. Karena peradaban Barat dan peradaban Islam itu tidak pernah bisa bertemu, pasti akan tukaran. Nah, hadirin sekalian, alhamdulillah itu tidak terbukti, karena perang yang sekarang terjadi, misalnya antara Rusia dan Ukraina, nah itu bukan antara Islam dan Barat. Demikian juga perang di Timur Tengah, ya, antara Israel melawan, ya, Iran, saling meluncurkan rudalnya. Nah, itu tidak bisa dinilai perang antara Islam dan Yahudi, juga tidak bisa dinilai antara Islam dan Barat, karena sekarang ini banyak sekali negara-negara Barat yang justru mendukung perjuangan Palestina supaya menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Bahkan Muhammadiyah membantu Palestina, ya, insya Allah akan terus membantu dengan berbagai macam bentuknya, apakah dengan bantuan pangan, bantuan obat-obatan, atau dengan memberi beasiswa kepada anak-anak Palestina yang belajar di Universitas Muhammadiyah di Indonesia ini, atau
anak-anak Palestina kuliah di sana dan dibiayai oleh Lazismu. Ini adalah bentuk perjuangan yang luar biasa, tetapi motivasi kita memang ajaran Islam, tetapi kita tidak menganggap bahwa ini adalah Islam untuk Islam, tetapi Islam untuk kemanusiaan. Karena orang Palestina itu kan bukan hanya Muslim, ada juga yang Kristen. Sehingga ya insya Allah dengan motivasi ajaran Islam, tapi memberikan bantuan kepada siapapun yang menderita, baik Muslim maupun tidak, itu adalah bagian dari ajaran Islam. Tetapi yang jelas, ramalan dari Samuel Huntington yang karena didorong oleh ketakutannya terhadap Islam itu tidak terbukti sampai sekarang. Nah, hadirin sekalian, dalam situasi orang ketakutan terhadap Islam, maka Islam berkemajuan itu menjadi bentuk Islam yang kira-kira memberikan kesadaran kepada mereka, supaya mereka tahu bahwa oh, Islam itu bukan identik dengan terorisme, supaya mereka tahu bahwa Islam itu tidak sama dengan radikalisme dalam pikiran mereka, supaya mereka tahu dengan Islam berkemajuan ini bahwa Islam itu agama yang sangat dibutuhkan oleh peradaban umat manusia sekarang ini. Ya, dunia sekarang ini membutuhkan Islam, dan Islam yang kita syiarkan, kita ajukan ke kancah global ini adalah yang kita sebut dengan Islam berkemajuan. Nah, itu pentingnya. Nah, hadirin sekalian, ada bagian yang penting yang saya sampaikan di dalam risalah Islam berkemajuan itu. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan, kalau ada Islam berkemajuan, apakah ada Islam berkemunduran? Itu sama dengan pertanyaan, kalau ada al-akhlak al-karimah, akhlak yang mulia, itu apakah ada al-akhlak al-madhmumah atau al-akhlak ar-radhilah? Kalau kita katakan bahwa kita harus bermoral, maka apakah harus disebut dengan moral yang unggul, yang agung, supaya orang tidak salah menyebut, memahaminya juga sebagai moral yang tidak baik. Nah, itu sama dengan pertanyaan itu. Maka ketika kita sebut Islam saja, titik, itu maksudnya adalah Islam yang berkemajuan. Kalau kita sebut akhlak, itu maksudnya adalah al-akhlak al-karimah. Kalau kita sebut beradab, itu artinya adalah beradab yang adab yang unggul, bukan beradab yang rendah, bukan peradaban rendah. Kalau kita sebut kita berbudaya, itu maksudnya adalah berbudaya yang baik. Nah, itu maksudnya. Sehingga Islam berkemajuan itu sesungguhnya adalah identik atau sama dengan Islam yang sebenarnya yang diajarkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Islam yang baru, bukan Islam yang lain, tetapi Islam yang betul-betul murni, asli, seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Islam berkemajuan. Kemudian bagaimana ciri-cirinya? Ciri-ciri Islam berkemajuan itu seperti apa? Yang pertama adalah Islam yang berdasarkan atau berlandaskan pada tauhid.
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahada yuwahhidu tauhid, meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak berprinsip tauhid, maka berarti Islam yang penuh dengan syirik, Islam yang penuh dengan tahayul dan khurafat. Tahayul itu artinya adalah khayalan. Khayalan kita sendiri kemudian kita anggap sebagai keyakinan atau akidah. Itu namanya tahayul. Khurafat itu artinya adalah cerita-cerita yang tidak jelas dari mana sumbernya. Nah, katanya ini, menurut cerita ini, cerita ada Nyai Roro Kidul, ada Nyai Roro Lor, Roro Wetan, Roro Kulon. Nah, itu cerita-cerita yang tidak jelas sumbernya dari mana. Tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Itu kita sebut sebagai khurafat. Kemudian tauhid ini punya konsekuensi. Tidak hanya menunggalkan atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala kemudian berhenti, tetapi harus lahir dalam perbuatan kita. Kita pandang bahwa semua manusia itu adalah sama. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nasu sawasiyatun kasnanil musd. Manusia itu sesungguhnya sama seperti geriginya sisir. Itu zaman dulu ya. Kalau sisir sekarang kan ada yang melengkung, ada yang bermacam-macam. Tapi maknanya adalah semua manusia itu sama. Allah telah memuliakan Bani Adam. Walaqad karramna Bani Adam. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu mulia. Tetapi di dalam perjalanan hidupnya bisa mengalami pergeseran. Banyak yang menyimpang dari jalan yang benar, dan banyak juga yang kemudian jatuh tersungkul, tsummaradadnahu asfala safilin. Derajatnya menjadi rendah akibat dari amal perbuatan mereka. Maka kalau kita ingin memuliakan manusia, kita harus berdakwah, meluruskan mereka, mengajak kembali ke jalan yang benar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kita ajak mereka. Kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak sadar, kan manusia yang berbuat salah atau melakukan penyimpangan itu ada dua. Pertama karena memang sengaja. Yang kedua adalah karena tidak tahu. Ya, di dalam Al-Quran kan disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard fa abaina inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibal fa asfaqna minha. Saya lupa. Kok agak lupa ya. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa asfaqna minha fa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Ya, wa ma ansanihu illa syaitan. Jadi kalau kita lupa, itu yang harus kita salahkan adalah setan. Wa ma ansanihu illa syaitan. Ya, mungkin setan yang ada dalam diri kita membuat kita lupa ya. Tapi ya manusia
al-insan mahalul khata' wan nisyan, kata pepatah Arab. Nah, manusia yang kemudian sanggup memikul amanah ini, tetapi kata Allah, innahu kana zaluman jahula, manusia itu suka berbuat zalim. Zalim itu artinya sudah tahu tapi dilanggar, sudah tahu bahwa ini merusak tapi tetap dilakukan, itu namanya zalim. Jahula itu bodoh, artinya memang tidak tahu dan tidak mau belajar. Jadi kelemahan manusia itu ada dua, sehingga gagal melaksanakan amanah, yaitu zaluman jahula. Maka kita ingatkan mereka, kita berikan pencerahan. Kemudian kita bantu yang miskin, sedang kena musibah, kita bantu semuanya tanpa pandang bulu. Muhammadiyah adalah bagian dari yang kita sebut dengan humanitarian action, aksi kemanusiaan, dan sudah diakui di dalam dunia internasional. Maka ada kesepakatan bahwa kalau kita membantu orang yang sedang kesulitan, kena musibah, itu tidak boleh membedakan agama, suku, bangsa, dan lain sebagainya. Semua harus kita tolong. Tidak boleh membedakan ikut partai apa, tidak boleh. Nah, kalau ada orang kecelakaan, masa harus kita tanya dulu, agamamu apa? Islam. Kamu Muhammadiyah apa bukan Muhammadiyah? Itu tidak boleh ya. Harus kita tolong siapapun. Dan ini adalah manifestasi dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ciri dari Islam berkemajuan itu adalah ar-ruju' ilal Qur'an was sunnah. Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, atau merujuk, menjadikan Quran dan Sunnah sebagai reference, sebagai rujukan. Kalau kita ingin tahu mana baik, mana buruk, kita rujuk Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana cara ibadah yang benar, kita lihat bagaimana kata Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jelas sekali tidak persoalan bagi kita betapa pentingnya Al-Quran dan Sunnah itu, karena dua hal inilah yang menjadi pedoman hidup kita. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Karena itu Islam berkemajuan adalah Islam yang merujuk atau bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agak cepat saja karena waktunya terbatas. Yang ketiga adalah ihya'ul ijtihad wat tajdid, yaitu menghidupkan ijtihad dan tajdid. Ijtihad itu sangat mulia. Ijtihad itu ialah bersusah payah mencurahkan segala pemikiran, ilmu pengetahuan dikerahkan supaya kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah itu secara benar. Bagi yang ilmunya nutut, ya itu bagus, dan walaupun ijtihad itu salah, masih tetap mendapatkan pahala dari Allah. Man ijtahada fa asaba falahu ajran, wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad kemudian benar menurut Allah, maka itu dapat dua pahala. Dan barang siapa yang berijtihad dan kemudian ternyata salah menurut Allah, itu masih mendapatkan satu pahala. Jadi ini satu hal yang mulia, yang membuat kita cerdas, pintar, maju, itu adalah karena semangat ijtihad ini. Walaupun kita belum bisa, ya kita perlu belajar. Walaupun tingkatannya mungkin tidak sampai betul kepada tingkatan mujtahid, tetapi kita
berusaha itu sudah merupakan amal yang sangat baik. Ya, yang penting adalah apa yang kita usahakan. Kita belajar, kita berpikir itu supaya kita bisa beristihad, tapi kalau belum bisa beristihad, nah itu sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih posisinya taklid, masih ngikut-ngikut saja karena tidak paham, maka ya kalau untuk orang tertentu apa boleh buat. Yang penting jangan berhenti menjadi muqallid, jangan berhenti pada posisi taklid, tapi melainkan harus berusaha supaya paling tidak naik kelasnya menjadi muttabi'. Muttabi' itu mengikuti tapi tahu alasannya, tahu dasarnya, tahu pertimbangannya. Tapi kalau taklid, orangnya disebut muqallid, itu pokoknya ikut saja tanpa berpikir. Nah, kalau ada yang begitu, ya sudah kita maklumi. Yang penting dia harus berusaha sebisanya untuk meningkatkan pengetahuannya supaya suatu saat bisa lepas dari status sebagai muqallid atau taklid itu. Karena ini hal yang tidak disukai oleh Allah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan sampai engkau mengikuti faham agama yang Anda tidak tahu ilmunya, tidak ada reasoningnya, tidak tahu alasannya. Tapi kalau memang tidak bisa, ya sudah, apa boleh buat. Semoga Allah memberikan pengampunan dan semoga semakin hari semakin meningkat ilmunya. Maka dorongan beristihad inilah yang membuat umat Islam maju. Jangan sampai berhenti, stagnan, macet, apalagi mundur ke belakang. Ihya'ul ijtihad wa tajdid. Tajdid itu memperbaharui, melakukan pembaharuan. Yang di dalam Muhammadiyah itu ada dua sisi pembaharuan itu atau tajdid itu. Yang pertama adalah purifikasi, kita memurnikan akidah dan ibadah kita. Dan yang kedua adalah kita mendinamisasi, menggerakkan terus, berubah-ubah terhadap muamalah duniawiyah, terhadap kehidupan kemasyarakatan, kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, politik, dan lain sebagainya. Itu harus terus-menerus berubah, ya, tidak boleh statis, tidak boleh mandek. Yang keempat adalah tanmiyatul wasatiyah, mengembangkan wasatiyah. Wasatiyah itu ya artinya susah dalam bahasa Indonesia yang pas gitu. Tidak ada padanan yang persis. Karena itu sering kita hanya sebut dengan wasatiyah saja. Ya, diartikan moderat, ya bisa juga, tapi tidak pas. Diartikan tengahan juga cocok, tapi tidak persis seperti itu maksudnya. Karena di dalam wasatiyah itu ada makna moderat, tengahan, unggul, dan paling baik, yang terbaik gitu. Nah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, umat yang terbaik di antara kita semua gitu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, umat yang wasatiyah itu. Khairul umur ausatuha. Semua perkara yang terbaik itu adalah yang di tengah-tengah, yang moderat itu. Tapi jangan lupa di situ ada unsur terbaik, khair. Banyak tafsir, kalau kita lihat tafsir-tafsir baik yang zaman dulu maupun yang sekarang, ketika mengartikan ummatan wasaton itu bermakna juga dengan makna khaira ummah, umat yang terbaik.
Nah, salah satu contoh wasatiyah itu adalah ketika Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan betapa utamanya sholat, maka sebagian sahabat mengatakan, wah kalau gitu saya akan sholat terus tiap malam, saya tidak akan tidur malam. Lalu Nabi mengatakan, jangan engkau lakukan itu, li'anna li'ainika alaika haqqo, karena li'ainika itu arti yang tepat apa ya? Kalau diartikan matamu kok ya, li'ainika itu arti harfiahnya matamu, tapi kalau kita bilang matamu gitu nggak enak. Mata Anda, kalau mata Anda rasanya lebih pas ya lebih enak, karena mata Anda itu punya hak istirahat. Karena itu jangan engkau tiap malam melek terus, ya tidurlah. Ketika Nabi mengajarkan keutamaan puasa, sahabat mengatakan, wah kalau gitu saya akan puasa terus tiap hari. Lalu Nabi mengatakan, jangan engkau lakukan itu, li'anna libatnika alaika haqqo, karena perutmu itu punya hak yang harus engkau penuhi. Jadi itulah kira-kira arti dari wasatiyah itu. Tidak kenemenan, kita sebut di dalam bahasa Arab tasyaddud. Beragama itu jangan keterlaluan, jangan kenemenan, tetapi juga jangan tasahul, mempermudah. Semuanya serba boleh, enteng. Tidak sholat juga tidak apa-apa. Nah, inilah wasatiyah yang dikembangkan di dalam Islam berkemajuan. Yang terakhir atau ciri yang kelima itu adalah tahqiqur rahmah lil alam, mewujudkan rahmat bagi seluruh alam. Bagaimana kita menunjukkan kepada dunia atau kepada bangsa kita supaya Islam yang kita anut ini menjadi berkah, menjadi rahmat, bukan menjadi malapetaka bagi mereka. Ini harus kita tunjukkan. Banyak orang masuk Islam ya, di Eropa, di Amerika, dan tempat-tempat lain, itu karena melihat betapa bagusnya perilaku orang-orang Islam. Ya. Keunggulan ini mereka lihat, dan karena itu maka mereka menjadi Muslim. Ada juga yang karena ajaran. Setelah mereka menggali, mempelajari Islam, lalu mereka menganggap, wah inilah ajaran yang benar, lalu mereka menjadi Muslim. Nah, kalau kita berusaha atau berjuang menjadikan Islam ini sebagai rahmat, maka insya Allah dunia akan melihat betapa perlunya, betapa pentingnya ini bagi penyelamatan dunia sekarang ini. Ada banyak sekali bahaya yang mengancam. Banyak masyarakat kita yang tidak sadar bahwa ancaman yang sangat besar itu bisa terjadi kalau kita tidak waspada, tidak hati-hati, dan Islam kita yakin menjadi penyelamat, menjadi obat dari ancaman-ancaman yang sedang menghantui dunia sekarang ini. Ya, ini tentu pembahasannya luas, tapi yang penting ya kita ambil saja sebagai contoh bagaimana ancaman perubahan iklim, pemanasan global, bahwa kalau kita masih perilakunya seperti sekarang, maka di dalam masa
50, 70, 100 tahun yang akan datang, itu kita sudah tidak bisa lagi hidup di muka bumi ini. Karena sudah terlalu panas. Tumbuh-tumbuhan tidak bisa hidup. Nah, banjir terus terjadi mana-mana karena pencairan es ya di kutub itu. Dan pendek kata, kita tidak tahan, dan AC mana mungkin kita terus-menerus setiap jam berada di dalam ruangan ber-AC. Kalau AC ada, bagaimana kita akan makan kalau semua tumbuh-tumbuhan, buah-buahan itu musnah, tidak bisa tumbuh karena pemanasan global. Peperangan terjadi di mana-mana, konflik terjadi, dan kemiskinan juga masih kita lihat di dunia ini. Itu adalah sebuah ancaman yang sangat besar, maka Islam harus menjadi solusi bagi semua persoalan itu. Terima kasih, saya kira itu beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri dari Islam berkemajuan. Karena dibatasi oleh waktu, saya kira cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.